Nah, selama ini kita hanya tahu bahwa untuk dicintai, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak ibadah yang wajib dan sholat-sholat sunnah. Ternyata saya juga baru tahu, ternyata untuk menjadi kekasih Allah bisa dengan makan dan jalan-jalan. Cuman makan yang bagaimana dan jalan-jalan yang bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada dan yang saya banggakan, kita bisa melaksanakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat wajib, sholat sunnah yang bermacam-macam, dari sholat duha, dari sholat tahajud, sholat sunnah yang ba'diyah, qobliyah, istikharah, dan sebagainya. Dan ada juga ibadah yang hanya dengan niat karena Allah, kita bisa melaksanakan berkualitas atau punya nilai ibadah. Walaupun kelihatannya bukan ibadah, tetapi dengan niat karena Allah bisa merubah status menjadi ibadah. Ada berbuat kebaikan, menolong orang, bersedekah, kemudian berbuat baik kepada sesama, hablum minanas, atau kita bekerja di dalam usaha kita dengan niat karena Allah. Itu banyak sekali. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah memberikan peluang bermacam-macam ibadah dengan variasi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui tentang perasaan kita, yaitu kita sering memiliki rasa bosan, suka zikir terus, lama-lama bosan, kemudian pindah, oh saya ibadah sholat saja. Setelah sholat kita bosan, ya terutama jangan sampai bosan untuk yang wajib, ya yang wajib harus, tapi yang lain kadang-kadang kita juga tidak bisa melaksanakan tidak apa-apa karena memang kita memiliki rasa bosan. Kemudian kita melaksanakan sholat yang wajib saja, pindah lagi kita dengan ibadah sedekah, ya sedekah. Kemudian kita bisa menolong orang, apa saja kebaikan. Nah, itu rahasianya kenapa Allah memberikan variasi ibadah-ibadah. Bahkan yang menarik bagi saya adalah ternyata orang menjadi kekasih Allah, ada seorang wali Allah itu karena jalan-jalan dan makan. Nah, ini menjadikan kita bahwa untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan ibadah variasi yang lain, termasuk dengan makan dan jalan-jalan. Pertanyaannya, makan yang bagaimana dan jalan-jalan yang bagaimana? Untuk itu, ini ada cuplikan ceramah dari Gus Baha dalam acara ngaji bareng. Yuk kita saksikan. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknanya Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya sesuatu itu harus ada. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada mau. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya benak Jumatan Pak Quran yang dinti, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah
Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna Allaha la yardu 'anil 'abdi idza akalal aklah fa yahmaduhu 'alaiha aw yashruba syarba fa yahmaduhu 'alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump kalau nggak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau nggak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia, itu nggak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau nggak makan itu lemes. Pak Rektor nggak makan lemes, apalagi Pak Onwel nggak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, karena yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya Kamu kebayang nggak punya Tuhan terus Pak Tuhan jangan lemes, monggo darian. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita Alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan, bergas lagi. Makanya Allah kritiknya mesti karena ya pula itu. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu super power hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaif. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa karena tadi makannya itu tidak kayak sampai anak makan banyak lahap segala-galanya udah gitu. Itu tidak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, ternyata kalau tidak makan lemes. Kerennya di mana lemes? Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya, ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang malah repot lagi kan. Tapi ini saya cerita orisinilnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya ketika dituhankan maksudnya. Itu hanya dengan kalimat kana yakulan itu Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama. Meskipun saya di Rembang betul gede itu, tetap biasa saja jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan, sering di luar rumah, supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makanya Nabi adalah nafyun di uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan. Tapi nggak marung di KFC, tidak ada riwayatnya itu. Di depan umum. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makanya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman tidak akan dituhankan. Paham? Sama seperti kita misalnya kiai atau pejabat makan saja kan? Tunjukkan kalau kita manusia, kalau nggak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dhaifa. Betapa manusia itu lemah. Nah tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor enggak bisa mengendalikan satu kampus, jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anani, bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota senang ini bakas intelektual.
Wong desa senani bakas wali. Akhirnya banyak orang yang nggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa? Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil. Yaitu merasa doif saat apa? Makan. Apa? Merasa doif saat. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana juga? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia. Jajalnya gak mangan sedini, lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini. Andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati. Mendingan tidak punya kerajaan. La tafrah bimulkin la yusawi apa? Kak sama. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas air. Baru dia sadar. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bukan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpi itu ditumpang air apa ditumpang keangkuhan Anda? Sebenarnya ditumpang air. Karena sekali Anda tidak minum tidak bisa jadi raja, terus lemes diobatno. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan nggak minum terus sakit stroke nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan minum makan minum. Nah di sini ini kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna bil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran ngomong hanya gini kok, kayaknya kelasnya kok nggak intelek gitu. Cara pandang nggak seperti itu, paham ya? Jadi supaya lebih apa memahami Quran dan kamu akan lebih tasdik kepada Quran sebagai kalam Allah yang pegangan kita apa semua. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.